Terima kasih banyak. Halo teman-teman, kembali lagi teman-teman ya. Siapa sih yang pengen door prize mana ya teman-teman? Mana sih pengen? Untuk kali ini hadiahnya. Ya. Sabar, durung anu. Iki. Ya, iki ya. Nah gini. Ditoto iki ya. Sing wingi-wingi anake njok sepeda listrik, Mas. Nah iya. Kita juga oke. Jadi banyak. kita ada sulapan di sini teman-teman ya. Tuh, Karunia Tekstil Oke. Provide. Ini siapa yang ngocok mas? Siapa yang mengocok? Yang ambil dulu. Bareng Kenito Textile. Oh iya. Yang ngocok siapa ini? Yang ambil ini? Ada perwakilan? Ya, pakai perwakilan ya dari Kenito ya. Mungkin perwakilan dari Kenito bisa langsung maju di sini buat ambil undiannya. Untuk kali ini hadiahnya apa nih, Mas? Hadiahnya ini mesin press. Mesin press Mereknya apa ini kak? Miseko. Aduh, aku kurang paham iki. Nanti kita ngobrol sama. Ya, biasanya ini dipakai buat stiker DTF, di press Oh gitu, gitu. bisa. Ya. Jadi lebih simpel ya, Ya. lebih gampang. Nomor punggung bisa. Beneran ini kamu Gitu. ketawa aja. Pokoknya aja fotonya mantan ya, Mas ya. Kok Iya. mana nyesel ya? Silakan Bapak Jokowi di anu. Kosong ya. Di ini. Kosong ya. Kosong ya. Ya. Buat teman-teman yang belum ngumpulin kupon ya, jangan lupa. Yuk, musik ketegangan diputar ini. Ucil Fakih Remake. Yuk, nomor undian 0023 0023 mendapatkan mesin press Miseko. 0023. 0023. Kita panggil 3 kali, kalau nggak ada kita ngebangus ya, Mas. Iya. Oke. Nomor undian 0023. Iko arek ya. Melayu, Mas. Melayu, Mas. Melayu, Mas. Oke. Ayo mas, melayu mas. Melayu, Mas. Sing nang jobo iki wedine nggak kerungu ya. Iya, ojo nang Jawa rek, nang jero ya. Lewat sini, Mas. Dari mana ini masnya? Nganjuk. Nganjuk, wih. Nganjuk kota Nggak angin. sia-sia, datang dari Nganjuk, pulang-pulang bawa mesin press. Bawa mesin press ya. Abot loh ini, berat ini mas harusnya ya. Ini diangkat juga ini. Panitia diangkat buat foto. Diangkat juga mesin pressnya. Mesin pressnya diangkat juga. Kita Enggak ya? cek dulu ya. Enggak. Cek dulu. Cek dulu ya. Bener. 0023. Bener ya. Namanya siapa mas? Tanda. Dredegnya ada Aduh Mas Mayu ya. Oh iya. Oke Mas Tanda, ini silakan. Masnya mendapat mesin press. Ini Mas diangkat Mas, Abot. diangkat. Diangkat fotonya enggak ya? Di sini aja ya. Jadi ada ininya, ada penyerahan simbolis ini. Ada, pakai. Enggak usah ya? Oh iya, foto pakai ini, yuk. Gak apa-apa, nah ini. Mana dokumentasinya? Nah, ayo teman-teman ya. Kapan mana toko Nganjuk mulai-mulai nggawa mesin press ya, Mas. Wes ndredeg, antep ngangkat. Oke. Oke. 1, 2, 3. Gemeteran cangkemnya ya. Terima Oke. kasih. Oke, taruh sini dulu ya. Oke, mungkin ajak teman-temannya buat ngangkat ini. Selamat ya. Selamat Mas Tanda ya. Terima kasih banyak Mas Tanda. Mas, kita sobek ya. Ya, kita sobek. Ya, ada lagi? Door prize lagi? Ada dong, ini loh Mas di depan ini. Oh iya, sepeda listrik. Sing Nah. lagi gendaan Iki. Mbak Rondo. Iya, rondo ya. Mbak anaknya dihadiahi mesin listrik, Mas. Betul ya, eksotik merek bos ya. Tuh, Yuk, lagi booming oke. banget nih, Mas. Oke, ini Mas mungkin Kita bareng CKP Textile. ya CKP Textile silakan buat ambil ini. Oh, keren banget ya stylenya ya. Ada. Oh, celananya kita sama mas. Aku tahu mereknya ya, Denim Hitap ya. Silakan Gogo. Ya kosong ya, iya silakan. Kosong Lebih ya, dalam teman-teman. lagi dikocok-kocok juga bisa. Berdoa dulu siapa tahu. Mendapatkan sepeda listrik. Oh ini yang lengket ya. Oke, Yo, lengket semua. nomor undian 0726. 0726. Ayo didelok sik siji. Aku ulangi lagi teman-teman ya. 0726. 0726. Mendapatkan sepeda listrik merek eksotik. Kita hitung 3 kali, kalau nggak ada kita undi ulang. Ya. 0726.
7, 2, 6. Satu kali lagi ya Mas. Oke. 0, 7. 2, 6. Hangus. Oke, kita Hangus hitung ya. ya. Hangus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1. 0726 nggak ada ya? Sepakat ya, nggak ada ya? Oke. Gorong rezeki nih. Gorong rezeki nih. Gorong rezeki nih. Kita Arek nangar beldos ya. Ya. kita undi ulang siapa tahu yang dapat orang-orang yang di Iya, dalam iya. ini. Oke. Oke. Iki Mas Rek. Silakan Gogo. Kosong Silakan ya Gogo. teman-teman, kosong. Kosong ya. Ya, oke. Silakan Gogo ya. Oh, pakai lagu ini harusnya. Nah. Hawa. Nomor undian 1, 3, 7, 7. 1377. Ayo dilihat kuponnya masing-masing. 1, 3, 7, 7. Kau ono mana iki? Kau ono mana? Nomor undian 1, 3, 7, 7. 1377. Oh bukan. 1377 kita. Iki kayak aneh sih, nomor iki pasukan ngisi nang ngarep. Iya, pasukan ngisi nang 1, ini soalnya nggak sampai luar ya. Nggak sampai luar ya. 1, 3, 7, 7 nggak ada, kita hitung dari 10 ya, hitung mundur. 1377 nggak ada, kita hitung mundur ya dari 10 ya, Ya, Mas ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Bagus. Oke, langsung aja, Gogo, sekali lagi Gogo. Oke, Apa ini? masukin ini ya, masukin sekali lagi. Nice. Sekali lagi Go. Ini harus yang ketiga biasanya dapat ini. Musiknya, musik. Ya, kosong dulu ya. Teman-teman. Apa ya? Karena sih harus sepeda listrik ya. Nomor cantik ini ya. 0, 0, 9, 1. 0091. 0091. Ayo dicek sih kuponnya siji. Sepeda listrik lho, Rek. Iki nang desamu kan rondo ta rek, gelem ta iki ya. 0091 enggak ada. 0091 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Oke, berarti kita ulang lagi nih kok. Samen bawa aja sepedanya kok. Ayo sekali lagi kok ayo. Wah, ayo rek, iki ownernya pegel rek, ayo rek. Ini. Oke. Selalat. Nomor undian 10, 9, 3. 1093 1093 1093. Iki wong-wonge nandi kabeh sih, Mas. Iki wong-wonge nandi kabeh. Petang wong beldos kabeh iki. Lah iya. 1093 teman-teman ya. Emang tugasnya Kuku di sini sampai keker ya aku ya. Oke, Nah, iki ada lho, ini. Mas. Oh, yang ini rek. Oh, dele. Oh, apok-pak sama niki Mas. Ya apa rek? Sekendele. Ya apa ya? Kelas dredeg ya Mam ya. Ya ono sing oleh, Cuk. Dorong ono rek, dorong ono. 1093. Mas iki. 1093. Oh, wih. Bener Mas. Kita cek dulu ya. 1093. Oh, nggih, sampean tangi turu ta Mas. Oke, silakan naik ke atas Mas. Bang Muhammad. Atau di bawah ini, foto di bawah. Foto di bawah ya. Di bawah aja. Ojo. Oh, nanti aja ya. Oke, di atas dulu. Oh Oke. ini, wih rezekinya masih gitu Mas. Mulai-mulai Ya. gak sepeda listrik. Ya, jadi ini rencana hadiahnya disumbangkan ke Sumatera ya teman-teman ya. Buat anak-anak di sana ya.
Oke, foto mas, silakan mas. Silakan ya, dua Jo Sandi ini ya, oke. Terima kasih. Kita sobek ya, dromodek kira. Wes ya, mulai-mulai langsung ditumpahi tadi mas. Oke, terima kasih banyak mas. Masnya dari mana ini? Dari? Dari Pare Kediri. Oke, terima kasih banyak ya. Atasnya mas siapa mas? Zain, terima kasih mas Zain. Terima kasih Koko udah dibantu ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Wih, Bentar, singkat mau oke. sing oleh wong ado-ado gimana? Sing oleh wong ado-ado. Iya, gak sia-sia ya ini. Iya, ya apa rek. Iki Buat- mas kelambi hijau excited tapi gak oleh. Sabar ya mas ya. Sabar ya mas ya. Nah ini. Tenang aja mas, ini sih wake iki. Sik wake iki. Oh iya silakan mas. Silakan diundi lagi. Sik wake iki, Sik tenang wake. aja. Heeh. Jadi habis ini hadiahnya lebih menarik lagi. Ada ini meja sablon teman-teman ya. Ada ya dua meja sablon itu ya. Sewangar, kewendang. Bentar, ini diangkat lagi. Oke, habis ini kita ada apa lagi? Habis ini kita ada talk show lagi nih mas. Takso lagi. Iya, bareng dengan Nirwana Textile. Nirwana Textile. Jadi nanti bakal dipandu lagi dengan Mas Kak Reza. Raka Oh Ginyo. Kak Raka. Iya sih mau, sih bunga Raka. bunga mau loh. Sewangar energi nih bos. Iya, apa Iya. di mana akhirnya wis kruwingetan lho ya. Iya, Wis oke, mas oke, dikomul ya mas. Oke, wes. Tumpak irek. Mas, hati-hati Test mas. drive. Sampai nang jopo di ngaploki wong akeh mas. Kena Test pasar malam drive. rek. Ah. Asik. Asik. Wani, ngiming-ngiming nang ngarep aku oleh peda. Dinyai sih mas ngomong mas. Asik rek dulu rek amit mas. Aku oleh peda mas, amit mas. Aku oleh mas, amit mas. Oh iya. Oke. Izin liwat wong, izin liwat. Jauh terno panitia, mas terno aku sama ngarep mas biar gak dikepuki mas. Oke, Sungkan. kita habis ini ada talk show lagi. Moderatornya udah datang? Oke. Sudah. Jadi habis ini kita ada talk show with Nirwana Textile. Ya. Dipandu dengan Mas Raka. Genyo, dipersilakan untuk kembali lagi mas. Ayo Sawang mas. ya. Iki Gofar Hilmane wong Jawa Timur rek. Sawang wong iki rek. Silakan kembali Mas Raka Genyo. Iya, luar biasa. Saya lagi. Ya. Saya lagi. Kalau Raka datang pasti banyak ha? Saya tidak mendengarnya. Kalau Raka datang pasti banyak ha? Di momen ini saya pengen jadi penonton. Kenapa ya? Luar biasa sekali. Yang sekarang akan kita ajak ke depan ini luar biasa. Orang-orang jauh yang sering kita lihat di aplikasi TikTok, di sosmed dan lain sebagainya bersama anak-anak skena di ibu kota. Sekarang dia kesini ingin membangun skena-skena bersama anak kabupaten di sini, luar biasa. Harus support ya, harus support dengan slogannya Let's Burn It. Oke, saya mau kasih challenge dulu buat teman-teman. Siapa yang berani menirukan Let's Burn It nya Hendy Dion dapat hadiah. Langsung maju ke depan, dapat hadiah. Ayo maju ke depan, maju sini. Enak, MC ini aku langsung oleh hadiah pokoknya. Gampang. Sini. Oke, coba tirukan Let's Burn It. Gitu. Sambil lihat Hendy Dion di sana. Let's burn it. Oke, boleh. Kasih tepuk tangan dong buat teman kita. Dapat hadiah. Ada lagi? Yang mau dapat hadiah? Let's burn it. Mau? Siapa angkat tangan? Angkat tangan. Yang pengen dapat. Oke, sini. Enak. Enak itu. Enak. Sini. Dari kota mana ini? Probolinggo ini luar biasa ini ya. Dari Keraksaan kamu ya. Oke, saya tahu saya. Oke, langsung ya. Let's burn it. Gitu. Hadap Hendy Dion di sana. Bang Hendy Dion. Bang Hendy Dion ini mau let's burn it ya. Dengar ya. 1, 2, 3. Let's burn it. Kasih hadiah. Luar biasa. Ada lagi? Let's burn it. Anda sini. Enak itu dapat hadiah terus gitu. Enak pokoknya. Harta, tahta,
Kaifa. Oke, ini dari Jombang. Oke. Baik, 1, 2, 3. Let's burn it. Ha. Oke, lumayan garing tapi nggak apa-apa. Kita kasih hadiah. Dapat hadiah. Oke, sekarang kita akan ke Nirwana Tekstil. Dan ini benar-benar puncak dari talk show tentang perkainan yang bakal membuat kita ini sadar dan menyiapkan 2026. Bagaimana kita ini bisa melawan yang namanya barang-barang ilegal, white label. Sebenarnya apa? Kenapa? Karena kita harus surface yang namanya supply chain itu tidak hanya untuk sablonan dan karyawan Anda. Seperti yang tadi dijelaskan Pak Serozi, karyawan ekspedisi, pedagang cilok dan semuanya. Baik, sebelumnya saya mau kasih hadiah untuk di sini kalau tukang sablon, anak-anak sablon itu pasti pakaiannya warna hitam. Yang pakai kaos warna pink, berdiri dapat hadiah. Yang pakai kaos warna pink, saya mau tahu di sini yang pakai pink, yang pakai pink. Oke, berdiri dapat hadiah. Sini Mas, tampil beda. Hello Kitty, luar biasa. Kasih hadiah. Dapat hadiah. Kalau gitu teman-teman. Oke, langsung aja saya panggilkan ini dari Nirwana Tekstil. Untuk naik ke atas panggung ada John Aprilman. Kasih tepuk tangan. Nirwana Tekstil. Ada Nirwana Tekstil Hendy dengan Dion. biasa. Kasih tepuk Tapi sudah tangan. menjadi bagian dari brand Dan tekstil lokal ada dan internasional. Sesepuh kita, Nirwana Tekstil pun hadir intinya untuk inti, membantu brand-brand luar UMKM biasa, kita menjadi yang brand paling plastik. muda, saya Menggunakan bahan baku panggilkan dan proses produksi Christian spesial Kesu dan untuk naik ke atas memiliki pabrik panggung. sendiri yang sudah memakai mesin terbaik dan teknologi terkini. Silakan duduk. Dan dari hasil limbahnya, Siap. tentu saja Nirwana Hendy Tekstil Dion sangat ramah dan lingkungan loh. Christian Kesu. Jadi untuk Selamat para dulu pecinta dong. fashion jangan Baik ya salah Om pilih ya. lagi. Bang, salaman dulu dong Bang. Iya, lupa. Iya, baik ya Bang ya. Pak John, luar biasa. 40 tahun lebih Nirwana Tekstil berkomitmen Kalau tadi banyak Pak hadiah-hadiah Pak untuk orang-orang ini. Wah itu luar biasa. Saya mencium aroma hadiah-hadiah yang lebih besar itu betul tidak Pak? Betul Wah, banget. apa ya? Nanti akan kita kasih tahu untuk Anda semuanya. Tapi yang jelas di sini sudah berkumpul 3 orang yang luar biasa. Yang satu ini adalah orang yang support banget UMKM dari Nirwana Tekstil, John Aprilman. Kasih tepuk tangan lagi dong biar semangat. Thank you. Di tengah ini adalah tukang sablon iya, influencer iya, tukang bakar-bakar iya. Saya selalu melihat dia di beranda. Udah. Saya beli sempak wawon ya jujur ya. Itu karena ya ini wawon, sempak kita ini wawon ya. Karena SJT ini foundernya juga Pak Wawon, tepuk tangan. Ini wawon ini sempak saya ini, wawon ini semua. Karena Lokal. konten dia Pak. Ya ini lokal kan? Iya tapi lokal, Iya. kita support lokal. Itu Untuk dia. Anda ya, beralihlah ke lokal. Ya memang ini support dari Pak Wawon ada di sini Pak ya. Pak Wawon ini, mana Pak Wawon ini? Saya nggak tahu dia ngeluarin brand sempak juga ya. Ini sekarang Kin ya Hendy Dion ya. Kin, Iya. apa namanya, kreatif director. Ya, Wih, saya pakai ini juga ini, temannya Kin ini. Apa itu? Kangki dong. Kanki. Oh iya. Iya dong. Sama dong Kanki dong. Iya kaki Wih, sama kita tos, ya. tos, 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 Oh, tos, tos, tos. gitu. Wah anak skena bro, mohon maaf ya. Mohon maaf. Ya. Dan ini nih, aduh, luar biasa. Selamat Hari Guru untuk Om Kris. Tepuk tangan dong buat Om Wih, Kris. tepuk tangan dong. Walaupun terlambat ya Om saya. Aduh. Iya. Ini Legend guru, ini, legend ini. ya. guru spiritual juga Om ya. Guru penasihat dan lain sebagainya. Kita banyak belajar yang namanya peningkatan level up dari kita ini nyablon bukan cuma nyablon aja gitu. Bukan cuma nyablon aja, kita banyak dapat nilai-nilai dari Om Kris. Ya udah aja Om ya. Saya capek juga ya. Enggak ada yang namanya capek. Semangat itu yang namanya harus berapi-api. Benar.
Pak John Aprilman, kenapa sih kita itu hari ini dari awal, dari pagi Pak, dari pagi banget, Ya. udah yang namanya berperang dengan white label, Yes. illegal drifting, Betul. dan lain sebagainya. Dan itu sebenarnya urgensinya apa? Kenapa kita semua ini harus ikut melawan itu? Betul. Bisa dijelaskan dulu Pak John. Iya, jadi kalau kita bicara mengenai balpres, mengenai white label, mengenai import yang memang ilegal, nah ini memang sangat berpengaruh dengan UMKM. Bukan hanya UMKM, bahkan tekstil pada umumnya juga. Kalau saya bicara tentang tekstil aja, dari tahun 2022 sampai sekarang ada 65 perusahaan tekstil itu yang tutup. Dan itu ada 250.000 karyawannya itu udah langsung di PHK. Di PHK. Udah Pemberhentian kerja. pemberhentian total itu. Kalau kita lihat apa sih drifting cuma jual baju gitu kan di sosmed. Iya, iya. Tapi nggak sesimpel Nggak itu sesimpel Pak. itu. Ada ini Betul. rantai-rantai kejahatan Ada di rantai sana. kejahatannya di sana. Rantai-rantai kejahatan di Betul, sana. betul. Dan Kemudian, iya, dan bukan hanya itu, ya dengan adanya white label juga. Nah, artinya ini mematikan industri lokal. Bahkan sampai saat ini tekstil Indonesia ini sebenarnya sedang mati suri. Ya, keadaannya udah parah sekali. Udah parah, udah sampai ke titik nadir, titik paling rendah. Dan ini juga sangat dirasakan oleh UMKM turunannya. Apakah itu konveksi, garment, sablon, dan lain-lainnya semua. Bahkan clothing lokal sekarang juga nggak sejaya pada awal-awal tahun 2000-an. Nah ini yang mengakibatkan. Jadi akibatnya ya seperti ini. Kita menjadi kacung di negeri kita sendiri. teman-teman ini memang realita ya. Jadi kalau kita lihat ternyata nggak sesimpel itu. Ini realita. Realita yang kita lihat bahwa kalau mungkin sekarang kita nggak merasa terancam dan lain Betul. sebagainya, kita belum tahu di 2026, 2027. Karena hal-hal kecil yang dibiarkan itu bisa menjadi sebuah kejahatan besar yang menimbun, Pak Jo. Sangat, betul. Oke, terima kasih Pak Jonya. Ini Yes. insight yang luar biasa. Saya pengen dengar dari Hendy Dion ini. Oke. White Apa? label, illegal. White label itu sebenarnya apa? Label Nah. putih. Apa yang label di print satin putih? Atau Enggak, apa ini? jadi apa gini. ini? Jujur, awal-awal gue agak-agak kayak gimana gitu sama thrift gitu ya. Cuma setelah ini in my opinion ya, sorry ya. Jadi setelah gue riset, ternyata ya thrift ya, thrift atau barang apa namanya barang Bekas, barang second, vintage, barang ya, vintage. vintage atau pre-love Love. itu dia tidak sangat mempengaruhi untuk dari hulu ke hilir apa namanya ekosistem brand-brand lokal Oke. atau enggak namanya apa namanya ekosistem brand lokal. Contohnya misalkan nih kayak misalkan sebenarnya yang paling sangat mempengaruhi itu adalah white label. Nah ini Pak, white label. Nah, masalahnya mungkin tadi kita talk show ya kan dari awal kita ngebahas thrift. Sebenarnya itu kita ngebahas thrift itu udah dari zaman kapan tahu. Kita Sama. ada di Bali, ada di mana, kita udah selalu ngebahas thrift ya kan. Tapi seiring perkembangannya gua coba ngeriset gimana ternyata thrift atau sebenarnya lebih ke vintage ya. Vintage itu dia beda pasar, beda segmen sama brand clothing lokal. Sebenarnya brand clothing lokal itu sebenarnya sama vintage ya, bukan thrift ya, bukan yang babalan ya. Itu dia malah beda pasar. Sekarang vintage, lo ngeliat jersey harganya yang bener-bener ibaratnya nih, dipakai Maldini, jersey gitu ya. Dipakai Maldini dijual 20 juta. Gak mungkin masuk ke pasar kayak kita gitu. Benar. Ya kan? Ada kelasnya. Ada kelasnya itu, Ada segmentasinya kelasnya. beda sendiri. Iya. Benar. Nah yang paling parah itu adalah white label. Apa itu white label? Apa itu white label? White label nih, Putih. jujur ya. Nih, gue pakai bahasa sana ya. Sorry ya. Jujur ya. Oke, siap. Ya, sorry ya Riko ya. Ini gue jujur ya. Maaf ya. Ini ya. Apa namanya? Dari China
itu ada namanya white label. Gue kalau misalkan kalian pernah ngeliat di TikTok atau gimana, gue tuh pernah nge-review brand-brand clothing lokal, itu anggaplah 10 brand yang white label, itu produknya sama. Produknya detailnya apa Sama, sama. bahannya sama. Bahannya sama. Sebentar, saya potong dulu. Berarti gini, saya pernah di TikTok Shop ya, atau di Shopee dan ini, namanya kanal jual beli online lainnya ya, melihat ada memang celana itu yang warnanya sama, cuttingannya sama, bahkan template desain untuk ini loh, Yes. itu sama Pak, ini Pak. Tapi mereknya beda. Oke. Berarti apakah ini memang barangnya itu datang dalam jumlah gede dari negara lain datang ke sini, kemudian cuma ditampelin label doang? Nah, Apakah itu? Apa jadi buat gimana? teman-teman yang belum tahu white label, itu jadi white label tuh ya, sebenarnya di Indonesia juga ada white label, tapi emang dia orang Indonesia yang ngedesain, gitu kan. Ngedesain kalau misalnya lo pingin brand, ini kita udah ada katalog nih. Udah ada barangnya? Ya, udah ada 100 katalog, misalkan ada jaket, work jacket, denim, atau celana, atau kaos. Daster, mana. jilbab, dan lain Iya, kayak sebagainya. gitu-gitu ya. Oke. Ini lo tinggal pilih yang mana, lo tinggal pasangin label. Lo tinggal pasangin label Nah, aja. kalau Jadi white label dari China, itu ya, itu dia tuh sama kayak tadi, ada katalognya, ya kan. Mungkin kalau kalian belum follow, ada namanya Instagramnya Lique. Ya, Lique itu juga salah satu partner aku juga, Lique. Sebenarnya dibacanya Lique ya, cuman spellingnya lique.id. Ya, Oke. dia ini. Jadi intinya white label itu adalah kalau misalnya lo pengen buat brand, lo tinggal datang aja ke China, ke Guangzhou. Pilih aja di sana. Di sana udah ada katalog ya. Mau jaket, mau knitwear, mau celana, mau apapun itu. Dari daleman sampai luar outfit. Yes, itu sudah ada Oke. katalognya. Kita misalkan gue nih sebagai pelaku nih, Tinggal label doang. gue cuma tinggal ubah label doang. Sebenarnya nih, setelah mungkin awal-awal gue bilang, oke thrift gerusak seperti yang Pak Purbai bilang ya kan. Tapi setelah gue riset, ternyata yang paling parah itu adalah produk dari China. Sekarang gini, white label. Sekarang gini, kalau misalnya kita brand lokal bikin, ya kan, dari ambil kain dari misalkan dari Nirwana, ya kan, Oke. terus ke home Penjahit lokal. jahit lokal, Konveksi di kota kita, iya, atau di gitu. kota lain. Iya, itu udah kepotong semua. Benar. Yes. Karena datang udah jadi tinggal nempel label doang. Iya, Pak. tukang sablon kepotong semua, tukang jahit kepotong semua, tukang potong kepotong semua. Yang dapat orang sananya. Iya, kayak gitu. Jadi si owner itu cuma datang, ibaratnya dia ngelihat katalog, cuma tinggal tambahin label, ya kan. Ini gua spill ya, yang paling banyak itu adalah outwear atau enggak bahan-bahan knitwear. Itu Jadi nggak paling ada banyak diferensiasi dalam desain dan sablonnya. Karena nggak Nggak. ada waktu mikir itu. banget. Basic wear juga. Itu banyak banget. Kayak serius. sweater gitu ya, kardigan. dan Lebih lain banyak sebagainya. kayak polo knitwear Oke. gitu kan. Kalau kayak yang old money gitu, kayak atau enggak kayak work jacket yang kayak gitu. Itu banyak banget yang sebenarnya gue udah tahu. Bahkan gue fun fact-nya itu gue pernah ada brand lokal, si ownernya bilang itu adalah ini kita brand lokal, kita produksi di lokal, kita Padahal- lokal pride. Gitu. Pas gue beli barangnya, itu di dalam sakunya, ternyata di dalam itu ada Labelnya. label. Label itu ada bacaan made in PRC, Apa tuh? China. Dan kemudian pada saat gue buka labelnya tuh jadi label hang tag itu ada stiker logo brandnya. Itu adek gue sih emang agak-agak kurang kerjaan sih emang dia. Agi gue dia pakai heat gun gitu kan, biar lemnya kelupas. Pas dibuka pelan-pelan, made in Guangzhou, artikel sekian. Cuma ini. nutupin si ini trademarknya doang. Yes. Jadi sebenarnya kalau misalkan, oke, gue awal-awal gue emang bilang thrift tuh ngerusak pasar. Tapi ternyata ya, yang ngerusak pasar itu ada sebenarnya White label. white label dari China. Gua tuh juga. Dan fun fact-nya, lo bayangin deh, fun fact-nya ya.
Gue ngeliat jaket Benar. yang si brand lokal ini jual, Iya. dia ngejual harga 500.000. Pas gue cek by foto gitu ya, kan tahu kan ada ya bisa by, kalau misalkan lo ke Alibaba atau enggak AliExpress, Ya, ada ini serupa. Ya, serupa. itu ada yang sama persis. Ibaratnya kalau brand lokalnya tuh dia ngejual 500.000. Ternyata di Alibaba atau di AliExpress itu 50.000, itu dia ngejual cuman 89.000. 89.000. Dan itu adalah harga cuman MOQ dikit, MOQ-nya berapa? 2 lusin, 300, 500? 3 lusin. 3 lusin. Bayangin kalau misalkan dia ordernya 500 piece. Berarti sebenarnya kita itu sebenarnya bisa bikin brand teman-teman dengan cara white label. Tapi konsekuensinya adalah Konsekuensinya adalah lo jangan ngaku-ngaku local pride. ya, Local pride itu lo semua dari kain, dari jahit, dari produksi, dari bahan, apa, itu semua dikerjain sama lokal semua. baik. Tapi saya pengen dengar juga dari Om Kris ini. Oke. Om Kris, kok bisa Om Kris fenomena ini terjadi? Kok bisa belinya di China? Kok bisa murah di sana? Emangnya kita nggak bisa murah Om? Om Kris kan pernah ke Cina ya Om ya? Ya, pernah. Om Kris ini teman-teman pernah cerita ke saya ya tentang pengalamannya dan mungkin bisa berbagi hari ini. Apa yang terjadi di sana kok bisa seperti ini dan kenapa bisa sampai ke Indonesia dan kenapa bisa murah sekali? Kenapa Om? Kenapa? Sebetulnya kan kalau kita bicara tentang industri masif sih ya salah satunya ada di Cina ya. Perjalanannya ketika sekitar di era tahun 2000 awal itu kan ada pameran garment, alat-alat garment itu diborong sama pemerintah Cina. Ditempatkan di kota. Tersentralisasi emang Om ya, khusus gitu. Alat-alat lama mereka dipindahkan ke desa karena kan memang SDM-nya banyak ya dan mereka bisa bikin apa aja dan memang jadi murah kan karena saat itu mungkin Pak John inget monopoli kapas kan dialahkan ke sana jadi kita udah maklum lah kalau menurut saya seperti itu kita jadi akhirnya makan barang dari sana juga gitu ya. Intinya gini kembali lagi masyarakat saya lihat yang terjadi fenomenanya di Indonesia ini, saya sikapi seperti ini. Di teman-teman yang hadir di sini itu kan lahir dari latar belakang berbeda. Pertama ada yang punya brand aja, yang kedua ada yang punya brand dan produksi. Kemudian ada yang punya produksi aja. Nah produksi ini juga terpisah menjadi dua, konveksi dan sablon. Ini ranahnya masih di pakaian ya, kita bicara tentang pakaian. Nah, kalau kita lihat tadi, misalnya dari teman-teman minta pendapat saya, satu sisi di produksi yang terganggu hanya di bidang konveksinya. Karena sablon nggak akan tergerus dengan hal-hal seperti itu. Di sablon tidak akan tergerus Tidak dengan akan hal-hal tergerus, karena ya seperti- mereka ya. Kenapa kok? Ini kan angin segar ya untuk Iya. sabloners ini. Wah, sablon tidak akan tergerus dengan hal ini. Ya kalau misalnya white label jadi fenomena yang marak masuk Indonesia, teman-teman kan tinggal nyablon aja mas, nggak perlu dulu mereka datangnya dari mana tuh kain, gitu. Nah yang masalahnya ketika teman-teman ini juga akhirnya berkolaborasi dengan industri konveksi, Ya. kan terganggu, konveksinya yang terganggu. Yang terganggu konveksinya. Betul. Oke. Nah, ini yang saya coba sampaikan seperti ini sih. Kita adalah pelaku dekorasi pakaian kan. Ya. Terbagi dua, konveksi jahit dan cetak saring ya. Nah masalahnya ketika kita bicara brand, yang muncul tuh yang mana sih? Apakah brandnya atau kok orang konveksi dan sablonnya yang dimunculkan gitu. Ini juga harus ada kesetaraan dulu kan, agar tadi tujuannya untuk meningkatkan produk lokal juga tercapai. Tapi kalau di sini ada sekat, ada terjadi kamar-kamar yang memang tidak ada, akhirnya mereka tidak bisa berkomunikasi. Ya akhirnya yang tadi Mas Dion bilang, lokal pride-nya juga akan hilang gitu. Gitu. Itu memang realita Om ya. Realita Realita. banget, realita Betul. Karena gini loh, kita bicara tentang dekorasi pakaian. Masyarakat pernah diakui nggak sebagai orang sablon, itu berdiri setara dengan brand. Pernah nggak? banget. Benar, merasa emang. Pernahkah orang-orang konveksi diangkat bisa setara dengan orang-orang itu? Buktinya banyak kok, brand naik
Banyak teman-teman yang punya produksi juga hancur, produksinya nggak dibayar sama brand. Oke. Ini kan jadi suatu apa ya? Realita perputaran ya atau apa Om ya? Ya industrinya jadi putus kan, jadi patah. Terus kita mau apresiasi apa ya? Kita nggak akan bisa juga bilang itu local pride ketika si brandnya juga nggak mendukung itu. Ya kita fair ya. Kalian kan ada pertama kita bicara UKM, pergerakannya dengan kementerian tentang legal dan tidak legal Pak. Ini kan baru awal, arahnya mau kemana? Ini baru pertama proklamir bahwa ini ilegal, ini legal. Arahnya mau kemana? Saya lihat kok teman-teman UKM sudah semangat, karena arahnya mau kemana dulu nih? UKM yang mana dulu? Garis bawahi ya, UKM kebagi dua. Ada yang memang kedekatan dengan regulasi pemerintah, ada teman-teman yang memang dari awal berdarah-darah untuk masuk ke arah ini gitu. Apa sekarang yang terjadi? Ya sama, tidak ada. Akhirnya kembali lagi ke masa lalu, sablon itu tetap dipandang sebelah mata, konveksi tetap dipandang sebelah mata. Benar, itu Ini saya kasih analogi. coba Om. Mas Raka, kaos polos Mas Raka harganya berapa? Kaos polos harganya berapa? Yang ini? Iya. Ini mohon maaf ya Om ya, izin ya, mohon maaf ya. Ini teman-teman, saya ini pakai dari Human Green Test. Ya. Ini, tepuk tangan dong buat Human Green Test. Kasih tepuk tangan dulu dong. Human Green Test ini salah satu contoh Om ya. Dia ini gak ada sablonannya, ini polosan juga dan sebenarnya ini bisa diaplikasikan oleh teman-teman konveksi yang pengen bikin brand. Pak masa kaos harus ada sablonnya? Enggak juga Pak. Polosan kayak gini, bahan-bahannya kita bisa mendapatkan yang berkualitas di Nirwana. Karena kain berkualitas ya Nirwana. Kain berkualitas ya Nirwana. Saya mau tanya ke Om John dulu Om Chris ya. Om ini bahannya ini dijual di Nirwana nggak sih? Oh iya dong, udah pasti Bahan ini loh. dijual. Bahan Itu. outernya ini Bener. namanya apa? Ini cotton ini twill. Teman-teman, Twill. ini namanya cotton Cotton twill. twill, ya. Teman-teman konveksi yang pengen bikin outer kayak gini, karena outer itu nggak cuma hoodie atau hoodie zipper, nggak cuman itu. Kita ada model seperti ini. Betul. Dan dari Nirwana dan juga Human Greatness ini sudah menyiapkan. Ini sampling-samplingnya loh. Bisa kalian lihat, Bener, bisa kalian tiru. Ini cotton twill. cotton twill. Ini kalau saya pegang ini bisa buat celana juga Om. Bisa. Keren ini kalau buat celana. Buat outer seperti ini juga keren. Saya nggak tahu nanti pengembangannya kalian mau bikin kayak gimana. Dalemannya Om. Betul. Ini kainnya unik. Iya, Bukan betul. kain katun yang tebal empuk kayak pada umumnya. Ini beda. Ini kain apa Om? Ini danbol pique. Dan Jadi luarnya pike. bercorak. Ya. Kemarin ada danbol yang nggak pike. Saya Betul, udah punya dari Human Greatness. Ini danbol pike. Walaupun ini ada serat-serat seperti ini ya, kain polo ya. Betul. Yes. Tapi tidak panas juga. Betul. Dan kita ini pertama kali. Saya ini di ruangan yang ini loh. Ini ongkep juga Ya, Pak tadi Pak. ini nggak panas. yang ini. Danbol Pique Ha-ha. baru hanya kita yang bikin. Baru Nirwana aja Di mana bikin? yang bikin. Yang lain ngikutin. Oh yang lainnya ngikutin. Baru Nirwana yang bikin, lainnya ngikutin. Emang ini tren saya terbanget. Jadi kalau di sini kita udah ngomong seperti ini, saya jadi pengen memberikan teman-teman ini sentuhan ya. Gak cuma saya aja yang dapat hadiah dari Om Betul, John, Human ada. Greatness. Saya mau kasih kesempatan Betul. buat mereka dan yang mau ikutan challenge ini bakalan dapat hadiah. Bisa nggak sih? Bisa banget. Bisa nggak sih dapat kaos-kaosnya atau produknya Human Greatness Om? Bisa. Tuh teman-teman, ada Raka, ada hadiah. Ini harganya berapa sih kalau di online itu ya? Ini harganya berapa sih? 200-an. 200-an. Raka. Gue mau coba Gimana? bikin statement ya. Jadi adanya human greatness di Nirwana Textile itu, ini human greatness itu bukan sebagai apa namanya? Kompetitor Atau untuk mengganggu pasar Bukan. kalian. Kalian kalau sangat beli human greatness, lihat bahannya atau apa, kalian pingin contoh atau kalian pingin ATM atau kalian bikin sama persis,
it's okay. It's okay. It's okay. Nggak ada masalah. Karena human Gak greatness dituntut. nggak dituntut, aman, Aman. nggak akan ada tiba-tiba Mas Yo datang, oh lokal di lokal. Daripada white label sama-samaan, nah kalian bisa samain seperti ini. Boleh. Iya. Gak dituntut. Ya contohnya misalkan nih, kayak bahan yang tadi aku pakai yang PK Iya. itu, yang double PK itu kalian misalkan pingin buat cuttingannya kayak gimana, bahannya kayak gimana, kalian mau contoh seperti apapun bebas. Bisa main langsung. Iya, karena Rambutnya. karena human greatness itu kita mau kalian sebagai contoh kayak mau dibuat sama persis gitu Mau kan. ditiru plek-tiplek. Iya, karena itu kita sebagai prototype, sebagai contoh. Iya. Kalau misalkan kalian misalkan pingin bikin kaos misalkan Dunball, cocoknya seperti apa nih? Betul. PK seperti apa tadi? Yang double PK tadi, yang double knit, yang 300-an GSM, seperti apa? Kayak gitu. Ntar nanti ada soon, Boleh. Di-spill. Korean cotton. Korean cotton baru lagi. Yes. Oke, saya Karena nanti coba coba ya, ya. orang sekarang kiblat fashionnya ke Jepang. Iya. Itu udah basi. Udah pasti Sekarang orang tuh fashion itu kiblatnya ke Korea. Korea. Itu Pinterest banget. Yes, bener banget. Jadi Pinterest banget. enggak, buat teman-teman ya, kalau misalkan kalian mau, ada sampelnya Pak? Ada. Ada, kalau misalkan kalian pingin lihat sampelnya, apa namanya? Barangnya Korean dan cotton, bahannya. and feel-nya, dia tuh cotton, double face cotton ya kan? Bener-bener cotton, luar dalam cotton, kalian bisa langsung datang ke Timur Textile. Itu gue garansi, gue ya, sebagai Hendy Dion, oke, ya. Gue pegang nama gue sendiri ya. Gue sebagai Hendy Dion, gue yakin, gue percaya, gue yakin lo bakalan suka, serius. Karena Gue yakin karena lo gue bakalan udah suka. karena gue udah coba. Karena gini, gue kalau kain jujur ya, kayak ada brand yang collab sama gue atau gimana, gue pasti ada yang namanya tes cuci sama tes pakai. Langsung aja Pak ya. Iya, jadi ada seleksi dulu gue ya Pak pasti ya. gue pasti tes cuci 3 kali. Gue pakai tidur 3 kali. Gue pengen tahu, gue pakai 5 kali tidur, lo ketahu kan kalau tidur kan pasti kan, wah. Enggak juga Pak, saya biasa aja sih Pak. Oh gitu. Ya kalau gue kan, Iya. Pakai wawa gini Pak ya, oke. Lalu. Oke. ya gitu kan. Terus, Pergerakannya, Iya. lungset-lungsetnya itu iya mungkin. dan gue coba cuci 3 kali minimal, itu minimal. Iya. Itu aman. Dia bisa dibilang hampir full cotton, ya, full cotton. Gramasinya itu di 350 GSM. Tebel Pak ya. Konsepnya Dunball. Hampir lebih tebel dari jaket yang 330 dong Pak. Iya. Tapi dia sudah ada treatment cool breeze. Bisa bernafas itu kayak. Sangat nyaman. Semriwing itu. Masuk angin. BCI juga. Oke, boleh ya saya berbagi kebahagiaan ini dengan Boleh mereka. banget. Teman-teman, siapa yang mau nanya di sini sharing-sharing akan mendapatkan produk dari Human Greatness seperti saya. Boleh angkat tangannya dan maju ke Yuk, depan. boleh. Yang cewek. Langsung aja digas, bro. Tenang Pak. Yang wanita dulu, silakan ke sini. Ini yang hamil tadi ya? Oh yang ini yang hamil ya, mohon maaf ya. Belum hamil ya. Silakan namanya, dari mana dan pertanyaannya. Baik, terima kasih waktunya. Pertanyaan saya cuma satu. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Saya Mai dari Sumeneb, Madura. Hanya ingin tahu gimana cara meningkatkan daya tarik Nirwana Tekstil yang mana notabenanya kita sudah tahu nih. Kalau produk luar itu punya value atau bervalue ya kan. Karena saya juga pecinta produk luar, jadinya kan saya Makasih. tahu kalau brand luar itu sangat punya jual beli, ya kan. Itu saja. Ya apa caranya bapak-bapak ini meningkatkan daya tarik untuk kita sebagai konsumen awam. Gitu. Terima kasih. Bagian dulu. Terima kasih Kakak Mai, bisa langsung ke sana atau gimana nantinya? Oh, karena Untuk belum dapat siap. hadiahnya ya. Tepuk tangan dulu dong buat ini. Luar biasa ya. Nanti Tepuk ya, tangan dulu nanti dong. Om John ya. Oh, bisa. Nanti Om bisa, John, bisa. nanti Tinggal dicatat bisa aja. langsung ke sana habis ini ya untuk mendapatkan hadiah ya. Karena udah pernah beli belum Human Greatness? Nah, tapi pertanyaannya bagaimana untuk meningkatkan daya tariknya atau mungkin bahannya ini apa sih bedanya daya tariknya dengan bahan-bahan
produk-produk merek luar negeri. Seperti itu. Iya. Ada pertanyaan ini. Langsung dijawab ya. Dari Banyak Om ya. John dulu. Jadi mungkin begini ya. Jadi pada dasarnya Nirwana ini memproduksi kain tetap mempertimbangkan kualitas yang terbaik. Pada akhirnya kan tujuannya gimana supaya kita memanjakan, memberi kesempatan kepada brand-brand lokal, kepada komunitas-komunitas lokal ini supaya bisa memproduksi nanti produk jadinya ini selevel dengan brand-brand kelas dunia. Jadi kita menjaga kualitasnya. Selain itu kita juga menambah varian-variannya. Kita mencoba gimana supaya sama seperti kalau makan. Kalau setiap hari makannya nasi sama ikan asin atau nasi sama daging aja kan bosen. Bosen mah. Yes. Nah makanya Nirwana selalu memberikan varian-varian yang baru. Makanya ada cotton Korea Banyak juga. sekali. Jadi ada cotton combat. Misalnya cotton combat ini aja ya, untuk yang basic ya, cotton combat BCI. Kita ada, mau cotton combat BCI Super Soft ada, cotton combat BioWash ada, cotton combat Hydro ada, bahkan ada yang ultra kaku juga, UK namanya. Apa? Ultra kaku. Ultra kaku. Iya, UK. Memang Jadi dia kaku. Yes. Itu ini ya menyesuaikan standar permintaan orang yang memang Sesuai. butuh sesuatu yang kayak Yes. gitu. Jadi ini kita sesuaikan dengan, jadi setiap brand ini kan memang punya audiens atau memang punya market yang berbeda-beda. Betul. Positioningnya kan beda-beda. Kita sesuaikan itu. Nah, selain daripada itu untuk misalnya yang bahan-bahan yang oversize, kita menyediakan ada cotton Australia, ada cotton Japan, ada cotton Amerika. Yang terakhir ini, cotton Korea. Cotton Korea. Nah, jadi ini yang membuat inilah perbedaan Nirwana dengan toko-toko atau pabrik yang lain. Dan semua dikerjakan sesuai dengan standar internasional. Jadi sekedar informasi, Nirwana ini memang sudah biasa mengerjakan brand-brand internasional. Taruh misalnya salah satunya yang akrab di telinga kita, Uniqlo misalnya. Ini nggak apa-apa kok, memang benar kita mengerjakan Uniqlo. Berarti bahannya dari Nirwana sebagian ya, Uniqlo. Sebagian dari Nirwana. Ya, H&M, SNM, misalnya, itu dari H&M. Nirwana juga? Yes, Tommy Hilfiger sebagian dari Sebentar, Nirwana. berarti kalau kita misalkan harus punya daya saing atau daya tarik, merek luar itu bahannya dari sini. Iya, Malah kayak gitu malah. betul, Merek luar dari sini. betul. Gimana Mbak? Iya, benar. Jadi nggak cuma istilahnya barangnya ini itu aja, tapi Betul. juga mungkin bisa dicoba dilihat ke Variannya sana. macam-macam. Ya, bisa dicoba dilihat ke sana untuk pegang langsung Yes, dan pengen tahu variasi-variasinya. sangat banyak sekali. Benar, benar. Sangat banyak sekali. Dan ini memang tujuan kita gimana supaya brand lokal ini bisa ya maju terus. Apalagi ini kan kesempatan ini. Ini Pak Purbaya ini kan udah sangat tegas ya. Menolak Balpres. Kemudian white label juga ditolak. Ini kan kalau misalnya mau masukin white label sekarang, Ya. tadi ngomong white label, itu sekarang nggak gampang. Kalau mau masukin white label, itu harus ada angka pengenal impornya dulu, apinya harus ada. Yang kedua, ya harus ada persetujuan impornya, PI-nya. Yang ketiga, pun kalau disetujui itu, ini masalahnya, dia harus bayar kurang lebih sekitar 40% dari harga CIF-nya. Nah ini kan nggak gampang. Bahkan sekarang kan Pak Purbaya udah negaskan. Berarti Pak Purbaya ini benar-benar support yang mana industri Yes. lokal. Nah. Dan ini momentum teman-teman ya. Ya. Momentum nih harus dimanfaatkan. Iya. Dan benar-benar harus dimanfaatkan dengan kehadiran Nirwana Tekstil. Yes. Kita punya banyak variasi. Sangat banyak variasi. opsi. Gak cuma katun yang tebel-tebel aja, tipis-tipis aja. Tidak. Tidak. Ini ada banyak. Banyak banget. Bahkan clothing brand di Indonesia banyak mempercayakan bahannya itu dari Nirwana Nirwana. Tekstil. Kalau gitu saya pindah di Om John. Ke Boleh. Hendy Dion sama Boleh. Om Chris juga. Boleh. Karena pertanyaannya seperti itu, ada koherensinya juga dengan orang-orang yang pengen bikin brand atau meningkatkan kualitas ataupun mempersiapkan diri di 2026 nanti. Sebenarnya kita sebagai sabloners, konveksi, atau kita mau bikin brand, kita harus ngapain ini? Kita perlu pencerahan dari orang yang dipercaya dengan penjualan miliaran rupiah. Ini kok Wah, dari mana itu? triliunan rupiah. Pajak bohong di bohong.
dengan orang yang memang udah expert lah di bidangnya, yang udah tahu dan udah berkenaan dengan brand-brand di situ. Enggak. Sebenarnya apa sih yang harus kita persiapkan di 2026 nanti? Harus ngapain? Menyongsong momen kebangkitan ini Pak John. Oke. Gimana Hendy Dion? Oke, ini buat teman-teman vendor sablon ya. Coba kalian jangan cuma nunggu. Jangan cuma nunggu bola. Tapi kalian coba samperin itu bola. Jangan cuma duduk nunggu konsumen datang, pesan berapa lusin. Yes, Desainnya itu mentahannya ada apa enggak? yes, Jadinya tanggal berapa? yes. 2026. Jangan tunggu, lanjut. Iya. Jadi ini masalah, maksudnya mungkin marketing lama atau mungkin pemikiran orang lama ya. Mereka cuma nunggu orderan, oke order. Enggak, sekarang nggak bisa kayak gitu bro. Sekarang buat teman-teman produksi, ya coba dah. Kalian coba jemput bola, cari bola untuk brand-brand lokal. Karena kenapa? Karena di 2026 ini, gue sangat yakin ya kan. Karena gue juga udah kenal sama brand lokal, owner brand lokal yang lain gitu kan. Udah saya sharing. Di 2026 itu brand lokal bakalan naik. Bitcoin turun bodo amat. Yang pasti brand lokal bakalan naik. Serius. Itu apa Pak penyebabnya itu atau apa yang menyebabkan itu bakal naik ini? Berarti kita bisa prepare dong sekarang ya? Sekarang gini, contohnya kayak Bitcoin. Kalau Bitcoin itu dalam 5 tahun setahu gue, sorry ya kalau gue salah ya. Dia tuh ada yang di masa dia tuh lagi naik, terus turun, ya kan? Nah sekarang di 2026 ini, itu gue udah ngobrol sama Omex Cruise, mungkin kalau kalian tahu Cruise ya, Cruise dan lain-lain, pokoknya yang sama-sama brand legend, itu mereka udah tahu konsepnya, kayak House of Smith dan lain-lain. Dan bahkan sama si brand-brand gorengan, yang katanya sekarang gorengan gitu kan, yang topi gua, mana ya topi gua ya? Ya ada Topi? ada, ntar gua pakai topi, ambil aja topi gua ya. 5 juta. Enggak sih, cuman harga resellnya tuh bisa sampai 2 jutaan. Gitu ya. Itu intinya ya. Intinya tuh sekarang tuh brand lokal gue yakin bakalan naik. Serius. Teman-teman, saya pengen kalian semua tepuk tangan untuk membangun kepercayaan diri kita dong. Serius. Menyongsong 2026 ya. Tepuk tangan yang lebih keras lagi dong. Kita di sini sama-sama bukan survive. 2026 kita pengen sukses. Karena Hendy Dion sendiri bilang ya, 2026 ini brand lokal naik. Lo tahu topi gue ini bikinan Azhar the Creator nih ya. Lo tahu topi gue ini? Tahu ini. Harga retailnya cuma 100 ribuan. Tapi resellernya. Resellnya bisa sampai 400 sampai dengan 1 jutaan. Sebentar Pak, ini kan topinya biasa aja ya sebenarnya. Kelihatannya ya maksudnya ya. Kayak topi dengan ada bordiran satu warna. Faktor apa ini yang membuat hal itu bisa 2 juta? Apa Pak? Gift. Apa Pak? Gift. Gift. Iya. Apa tuh gift? Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya iyalah. Faktor teknisnya apa maksudnya Pak? Maksudnya kenapa bisa mahal gitu loh Pak? Kalau mahal, enggak sebenarnya harga retailnya tuh cuma 100 ribuan. Cuman karena emang gift banyak yang minat gimana akhirnya banyak orang, misalkan lo nih. Ya. Ya. Misalkan hari ini di Blok M kita bakal rilis 1000 piece. Oke. Lo datang nih, Ya. lo beli 100 piece. Oke. Lo jual berkali-kali lipat. Oh berarti sistem ininya dong. Sistem penjualannya juga dong ini. Iya. Yang dia memiliki cara yang lain. Iya. Bukan cuma, karena saya udah lihat banyak KW-nya ini Pak di aplikasi-aplikasi itu. Ya, kalau Iya, 350, 65 ada. Jangan. Itu kampret tuh kayak gitu. Tapi kan pengen kayak Anda. Tapi nggak punya 2 juta. Ini Mana? jujur ya, dari si Azhar ini ya, walaupun kemarin dia sempat keseleo yang masalah brand outman sama apa dibilang, Iya. dia bilang KW apa gimana. Ya, saya komen itu. Iya itu kan sebenarnya kan pola Pola umum. jahit sebenarnya. Iya, dari Pola zaman, lisan aja. dari zaman gua ngerjain Bang BRI Iya. atau gimana ya kan. Udah banyak Pak Udah sebenarnya. iya kayak gitu. Jadi intinya buat teman-teman ya, buat teman-teman vendor, ini kan kita kan lebih ke vendor ya. Ya. Buat teman-teman ke vendor Jangan tunggu. ya. Jangan tunggu. Jangan tunggu. Plus ini paling penting. Plus ya. Jangan
sampai kemakan omongan gimana pun itu cara si owner atau si tim marketingnya tuh, tim produksi itu lo dapetin harga murah. Please bro, please kalau bisa kita buat asosiasi di mana kita bikin paguyuban, kita tuh harga sablon sama harga produksi itu sama gitu. Jangan ya, gua tahu misalkan nih, gua dulu ya sebagai Dinoid ya, gua dulu dapat owner brand gede, Live. enggak, maksudnya Adalah pokoknya. ya pokoknya adalah brand gede, gua seneng. Walaupun dia ngasih harga murah, cuman gua seneng. Fungsinya apa? Dia ngebolehin gua ngupload di Di portofolio ya. portfolio, Oke. sebagai portofolio. Cuma kan bagi gue boncos, Benar. ya kan? TOP-nya setahun lebih, bahkan sampai 3 tahun lebih. Cuma kan itu buat manajemen keuangan kan, lo bayangkan sendiri ya kan? Kita kan dapat DP beli kain. Ya. Ya tahu kan teman-teman ya? Coba di sini siapa teman-teman sablon sini? Coba angkat tangan, teman-teman sablon siapa sini? Angkat tangan dong. Yang tuang sablon. Teman-teman sablon sini siapa? Sabloners Angkat tangan. angkat tangan. Yang nyablon angkat tangan. Coba angkat tangan, ayo nanti dikasih nih, dapat tadi Nirwana nih. Coba di sini siapa teman-teman sablon yang emang benar-benar pure sablon sini? Yang cuma nyablon aja. Enggak, maksudnya pokoknya vendor lah konveksi gitu. Oke. Siapa? Ini, 1, banyak, Pak, banyak. 2, 3, yuk coba angkat tangan yuk. Nah tuh ya. Gua sih rencana pingin bikin ada kayak paguyuban di mana teman-teman sablon tuh ayo kita samain gitu loh. Harganya. Harganya jangan mau lo kayak misalkan lo dapat misalkan orderan dari brand gede, lo ditekan harganya. Ditekan harus murah karena pesannya banyak. Iya, TOP-nya setahun. Cuman lo mengandalkan wah di IG gue atau di TikTok gue dapat Pernah garap orderan. ini. Iya. Pernah ngerjain ini. Jangan bro, serius beneran. Kita nih sebagai teman-teman sablon, kayak gue juga, gue masih ada di Noid ya gitu ya, Noid Studio. Coba yuk kita bikin statement atau bikin gimana, udahlah harga tuh patokannya segini gitu loh. Karena kan gue tahu banget, gue dengar cerita dari teman-teman dari Bandung, dari mana, itu banyak banget yang di press HPP, tapi mereka menerima, kenapa? Karena mereka menganggap karena, wah kalau misalkan gue terima, gue posting, bagus nih buat portofolio gue. Padahal kalau dari segi, Harus kompak ya. Kita Iya. menyamakan visi namanya itu. nah Karena itu dia. demi kebaikan kita bersama. Iya. Itu keren banget. Sebelum Itu kita dia. ke Om Kris nih ya, Oke. saya mau ngasih info teman-teman. Jadi seperti ini. Saya langsung spill sekarang Om Jun ya. Ini saya beneran ya, gak apa-apa ya. Ini teman-teman, hari ini saya sangat berterima kasih sekali kepada Nirwana Tekstil. Ini saya sampai ini ya, gemetaran gitu ketika di WA sama Pak John gitu ya. Tadi saya sudah WA sama panitia untuk menanyakan komunitas yang datang ke sini paling banyak. Iya. Karena Pak John ini pengen memberikan apresiasi untuk sabloners yang respect dengan acara-acara yang digarap sabloners lainnya. Wey. Dan ini luar biasa juga Om Kris, Dion, ini gak ngarang-ngarang ya. Ini Pak John ini memberikan hadiah uang tunai. Itu sistemnya gimana Pak John? Dikasih langsung gitu? Di mana Pak John ngasihnya? Langsung di sini mungkin ya. Langsung di Iya, sini. langsung. Langsung di sini Cash. untuk 5. Oh enggak, ada yang 4 aja Pak John ya. 4 aja, karena datanya ini 4 ini. 4 apa 5 ya? 4 Pak John, 4 aja. Untuk 4. Seperti biasa, ada Raka itu ada hadiah. Itulah. Wey! Kaget saya. Untuk 4 komunitas yang orangnya paling banyak daftar online SJT. Karena kalau kita daftar online berarti kita support panitia yang bingung untuk bikin acara ini di awal-awal lalu dan kita support banget mereka. Kasih tepuk tangan dong buat panitia dan pengurus SJT. Sehingga SJT. bisa mewujudkan pertemuan hari ini. Saya mau kasih info untuk Anda. Dari Nirwana Tekstil memberikan hadiah untuk 4 komunitas terbanyak dengan juara 4 ya.
itu Rp250.000 uang saku untuk Anda. Juara 3 Rp500.000. Dan peserta dengan datang terbanyak online kedua ada Rp750.000. Dan pendaftar tiket online yang terbanyak nomor 1 akan mendapatkan hadiah dari Nirwana Tekstil uang sebesar Rp1.000.000. Wih, Itu apa Pak? Angpaunya. Waduh, enak ya. kurang support Kalau apa ada gitu Raka ya? itu ada hadiah, pasti ada hadiah. Iya, Support, support lokal, warga support Iya. warga. Oke, sebelum ke sana, enggak biar ini dulu, deg-degan dulu, saya ingin ke Om Kris. Nanti aja Pak, tenang aja. Om Kris dong, Om Kris. Ini saya pengen Om Kris kasih statement juga nih, di penghujung ini Om Kris. 2026 nyablon masa gini-gini aja sih, ada kain, ada merek dan lain sebagainya. Kita memposisikan diri ke 2026. Apakah kita harus kumpul-kumpul dengan anak skena seperti Hendy Dion? Bisa, nah itu setiap hari. Sedangkan umur kita 50 tahun misalkan. Atau gimana nih? Om Kris 2026 Om. Enggak Silakan. harus juga sih, kalau menurut saya kan ketika kita bicara tentang industri ini ya masyarakat. Siap. Alangkah lebih baik teman-teman yang punya tempat produksi itu juga punya barang produksi sendiri. Teman-teman Punya yang brand punya sendiri. produksi punya Brand sendiri. brand sendiri. Brand produk ya, produk jadi. Produk sendiri. Itu Seperti kayak Nirwana semisal ada human greatness-nya. betul masyarakat. Oke. Karena gini loh, kita coba merubah mindset ketika teman-teman dapurnya terisi oleh maklun. Oke. Karena kita sendiri yang bikin nih. Pertanyaannya sampai kapan mau maklun? Betul. Sampai kapan mau nyablon? Mau maklun mas? Mau maklun? Iya. Oh beda nih? Beda. Tapi kalau kita punya produksi sendiri, kita kan bisa mengatur semuanya. Harganya sendiri. Harganya sendiri. Cara penjualannya dengan gimmick-gimmicknya sendiri. Kalau kita terima jasa kan harganya sudah diatur oleh konsumen mas. Betul. Tapi kalau produksi sendiri kan enggak. Kita bisa atur harga itu sendiri untuk Kadang-kadang kemakmuran. kita kan lihat nih ada brand gitu kan dijual harganya 150.000. Padahal kata Dion tadi mereka ngepres kita dengan pembayaran yang tempo dan lain sebagainya yang Terjadi, cuma Mas. minta 50.000. Saya yakin semua teman-teman di sini juga ngalamin itu. Oke. Ngalamin itu kan. Karena itu ya. Artinya teman-teman coba merubah mindset untuk membuat brand tadi angka ini jadi sebuah produk. Nah sisa kekurangannya bisa baru nerima maklun. Itu menurut saya lebih fair ya buat teman-teman untuk menghadapi 2026. Seperti saya nerusin bahasanya Dion ya. Memang tepat seperti itu, apalagi dengan gerakan yang white label seperti itu, hadirnya pabrik-pabrik kain, hadirnya pabrik-pabrik tinta, jangan lupa loh teman-teman, ketika kita bicara tentang industri pakaian, apalagi berhubungan dengan dekorasi pakaian, kan kita juga melibatkan teman-teman di pabrik tinta, teman-teman yang di pabrik yang berkaitan ya sebagai produk pendukung gitu. Jadi ini juga harus berkolaborasi. Saya setuju dengan wadah ya yang dibikin oleh tadi seperti bayangannya Mas Dion. Tapi kan harus ada kesetaraannya dulu loh Mas. Betul. Pelaku sablon di sini akan berbeda ketika mereka punya HPP yang ada di Indonesia Timur dengan ada yang di Kota Bandung Mas. Beda. Karena ada faktor-faktor lain seperti Nah, ongkir itu dan harus, lain-lain dan harus kita UMR pertimbangkan. mungkin atau apapun lah. Betul. Kalau kita mau penyetaraan yang pertama kan tentang informasinya dulu. Setarain dulu informasinya. Terus keberadaan mereka dan kedudukannya harus setara dulu. Berarti bagaimana di sini komunitas-komunitas yang sudah ada ini, ini Betul. udah komunitas nih Om kan, Betul. dari mulai Surabaya sampai Trenggalek, sampai Banyuwangi, sampai ke kemanapun lah. Pertanyaannya Nggak cuma- segini Mas Ranska, berapa persen saya dari mereka yang sudah punya produk sendiri? Oke, apakah dari membernya udah Betul. punya produk sendiri? Betul. Karena kita nggak boleh nunggu lagi Iya, kalau dan menurut nggak saya gini. selamanya jadi maklun. Ya akhirnya saya akan bicara tentang jangan sekedar sibuk, harus produktif kitanya gitu. Itu adalah sebuah resolusi di 2026 nanti Iya. menyongsong. Simpel aja teman-teman, simpel aja dari Christian Kesu kepada Anda, guru kita semua ini ya. Sampai kapan jadi maklun? Sampai kapan takut untuk membuat brand? Karena kalau Anda membuat brand, Anda punya yang namanya hak atas apa yang Anda kerjakan sendiri. Betul Mas. Seperti Betul, itu ya Om ya. betul. Baik, saya mohon untuk Pak John Aprilman, Hendy Dion juga Om Christian Kesu untuk berdiri. Kita menyambut 4 perwakilan komunitas. Ini adalah apresiasi yang luar biasa dari Nirwana Tekstil untuk 4 komunitas
yang hari ini mendapatkan hadiah-hadiah ini. Luar biasa, ini pertama kalinya ini. Ini the first time banget ini, pertama kalinya. Dan saya akan memanggilkan dari 4 komunitas ini. Di nomor keempat, terima kasih sekali untuk komunitas yang sudah datang membawa banyak orang dan pendaftaran yang support sekali di online-nya kepada Blitar Screen Printing untuk naik ke atas stage. Wis, tepuk tangan Silakan dong. perwakilannya dari Tangan dong, Blitar ayo, biar rame, tepuk Screen tangan. Printing 1 orang untuk naik ke atas panggung. Silakan teman-teman dari BSP Blitar Screen Printing. Sekali lagi untuk Blitar Screen Printing untuk naik ke atas panggung. Untuk nomor 3, saya panggilkan perwakilan dari DSP Jombang untuk naik ke atas stage. Silakan teman-teman dari DSP Jombang 1 orang. Siapa yang bakal naik? Saya tunggu. Yang mana? Ini dari mana ini? Jombang, Mas Erik, silakan. Dari Blitar kita masih menunggu teman dari Blitar 1 orang untuk naik ke atas panggung menerima hadiah dari Nirwana Tekstil. Kemudian untuk yang nomor 2, ini lagi, nama ini lagi. Saya persilahkan untuk teman-teman saya sendiri dari Mas Bos Bojonegoro dengan 69 apa 67 ya teman-teman panitia ya. 69 ya. Berarti untuk Mas Bos ini bukan di nomor 2 tapi di nomor 1. Dan di yang nomor 2 ada Wiro Taman dengan 67 pendaftar online. Silakan maju ke atas panggung, naik ke atas panggung. Perwakilan dari Mas Bos Bojonegoro, Blitar Screen Printing, Jombang DSP dan juga Wiro Taman. Silakan naik dulu. Oke, ini ada dari Jombang. Siap, mantap. Siap, terima kasih Mas Erik. Dari Blitar, mana Blitar? Blitar tidak ada, daftarnya banyak sendiri, orang-orangnya di pojokan apa di mana. Kemudian ada dari Wiro Taman, teman-teman dari Wiro Taman, saya minta untuk naik ke atas panggung 1 orang untuk menerima hadiahnya. Dari Wiro Taman, Blitar, oke Blitar, sip. Kurang 1 dari Wiro Taman. Wiro Taman, sekali lagi untuk nomor 2 kita ya, Wiro Taman. Mas, dari sini mas, ya gak ada tangganya itu mas, lompat nanti. Dari Wiro Taman, sekali lagi panggilan untuk teman-teman dari Wiro Taman, saya minta 1 orang dong untuk naik ke atas stage. Oke? Wah ini gak ada ini, dari Wiro Taman. Oh iya, tadi itu mau saya gugurkan gitu loh, tak pek dewe ngono loh, oleh. Paling banyak ini support banget teman-teman dari Sidoarjo yang mengadakan. Oke naik dulu, ini Pak John, ini nomor 4 ya, sampai nomor 1, 4 aja datanya, ada nomor 4 sampai nomor 1, diurutkan agak maju dikit ke sini, yang nomor 1 Mas Bos, agak ke sini, kemudian ada Wiro Taman, nomor 2, oke, agak ke sana kakak, ya terlalu sombong Anda, ke tengah-tengah, nutupin ini mahal ini. Kemudian ada dari DSP nomor 3, oke, agak ke sini Kak Raffi. Kemudian ada dari Blitar Screen Printing. Baik, silakan untuk prosesi pemberian hadiahnya saya berikan kepada Pak John. Iya, oh dari Om Kris dulu, monggo untuk memberikan nomor 4 dulu Om Kris, dari Blitar dulu, yang nomor 4 dulu. Ini pertama kali ini, Anda datang dan Anda pulang dikasih uang saku ini luar biasa. Karena support Anda datang ke sini, Anda mendukung sesama SJT, member SJT untuk mengadakan acara, mensukseskan. Nomor 4, Blitar Screen Printing. Tepuk tangan dong teman-teman buat dari Blitar Screen Printing. Luar biasa. Nomor 3 ada dari DSP. Iya. Yeah. Nomor 2 itu, yang nomor 3. Nah ini nomor 3 dari DSP. Oke, foto dulu. Iya.
Dan pendaftar online terbanyak yang nomor 2, Wiro Taman, Pendekar Sablon, Agomo, luar biasa. Ini nanti Hendy Dion suruh sasahan di sana, Agomo juga. Iya dong. Ini udah ada tato hati bersinar di sini ya, Dion ya. Saya kasih tahu ada di ini atas pentilnya ini. Baik, yang nomor 1. Saya berikan terima kasih banget Pak John, ini ada 69 pendaftar online diraih oleh teman kita sendiri ini. Dari Mas Bos Bojonegoro. Oke, inilah yang namanya support ya. Kalau ada yang bikin acara langsung daftar, langsung kita sukseskan. Kayak gitu dong. Nggak cuma konsumen yang nyupport kita, tapi ini adalah wujud dari komunitas mensupport komunitas. Baik, saya sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah datang banyak-banyak, udah daftar online segera-segera banyak-banyak. Saya ucapkan terima kasih untuk Om Kris ya, yang udah ngasih cara pandang ke kita, luar negeri seperti ini loh. Tambahan, mau tambahan Om Kris silakan, boleh. Ini sekedar informasi aja Mas Raka, setelah diskusi dengan beberapa teman-teman akademik di bidang seni grafis yang berhubungan dengan cetak saring, di 2026 kita akan membuang ruang diskusi tentang akademik untuk cetak saring. Artinya? Jadi kita bisa diskusi tentang edukasi teori yang berhubungan dengan cetak saring secara akademis. Oh bisa? Bisa, Jadi ini kita bukan akan cuma buka. craft aja, Jadi tapi kita sekarang akan- levelnya akademik. Kita akan buka lagi SSI, bicara tentang seputar sablon Indonesia. Teman-teman, tepuk tangan dong buat gebrakan-gebrakan baru ini. Jangan lupa nanti join SSI juga, biar tambah gede circle dan relasinya. Seperti itu. Terima kasih juga buat Hendy Dion, yang pastinya di sini gak usah malu-malu, sungkan-sungkan sharing sama Bang Dion ini ya. Di sana gimana? Bisa nggak diaplikasikan di Jatim? Tanyain aja, mumpung di sini. Dan pastinya di Nirwana Tekstil, kebutnya Nirwana Tekstil. Dan pastinya yang mau saya sharing, boleh gua bakalan disuruh. ini konsultannya itu mahal banget Hendy Dion. Enggak, Hari enggak, ini enggak. langsung Enggak. free, bebas Enggak, untuk ya. Free, Anda free, semua. free. Ya, biasanya, ya kita teman semua bro, ya kan, anak sablon sama sini, anak sablon sama sini. Semua anak Anak-anak sablon. semua Anak ya. sablon. Ya, pokoknya teman-teman sablon semua, kalau misalnya kita mau sharing, gua ada di Nirwana. Di Nirwana Tekstil tenang booth-nya aja. sana. Samperin gua aja, nggak usah Gak kayak, usah bayar gratis semuanya. iya nggak usah kayak mal-mal Amal gimana. jariah Pak. Iya. Amal jariah. Gua bakalan sharing kalian, oke? Siap, Jadi samperin siap. aja, oke? Ya, dan sekali lagi saya terima kasih juga buat John Aprilman dari Nirwana Tekstil yang selalu support komunitas Pak. Selalu Pak, selalu support Pak ya, kita di Jatim Pak ya. Iya pasti. Teman-teman UMKM saya mohon ini kasih aplaus dong buat John Aprilman. Bukti nyata, selalu bukti nyata, terobosan dan demi terobosan. Ada closing statement Pak John? Ya, yang pasti 2026 ini waktunya kita revolusi brand ya, supaya kita semua bisa maju, supaya bisa memberi hasil yang hebat. Ya, jangan kita dalam kondisi yang biasa-biasa saja, tapi kita bangun, kita bangkit dan kita tunjukkan bahwa kita bisa menjadi tuan di negara sendiri. Ya, makasih. Teman-teman semuanya, itulah dari Nirwana Tekstil. Terima kasih untuk semuanya. Bentar. Ada lagi. Ada yang mau topi ini gak? Wah, iki. Ada yang mau topi ini gak? Disuruh apa? Ke Disuruh depan, apa? ke depan semua, ke depan. Nah, ke depan sini, yang depan. mau ke depan. Yang mau Yang topi beneran ini, mau ke depan. ke depan Yang beneran semua. mau ke depan. Yang mau topi ini Yang ke depan semua. Mau ke depan. Ya. Ke Yang depan mau semua. topi 2 juta ke depan. Ke depan semua ya. Ke depan semua, yakin. Ini, wih, 2 juta limited loh ini. ini, limited loh, limited ya. Limited ini. Limited. Cuman ada syaratnya ya. Kalian bilang kain berkualitas, Ulangi lagi dong, kain berkualitas. kurang kencang. Kain Ulangi berkualitas. dong. Oke, siap ya. 1, 2, is. Yo. Iya, oke. Siap, oke. Itu yang dapat itu kakaknya Azur the Creator Pak, itu Pak. Kakaknya sendiri Pak itu. Lihat sama Pak. Baik, terima kasih ya Hendy Dion, Om Kris dan juga Om John, Siap, teman-teman siap. Sabloners, terima kasih. Dan sampai jumpa di sesi-sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SJT 8 terbaik.